Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rauda Pujana dengan NIM 0601232045 dari Program Studi Ilmu Perpustakaan Stambuk 2023 dari kelas Ilmu Perpustakaan 2. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang negara hukum atau rule of law. Oke, langsung saja masuk ke pembahasannya. Rule of law adalah prinsip hukum yang menjamin adanya supremasi hukum dalam suatu negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. Rule of law sendiri juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antara warga negara maupun dalam hubungan dengan pemerintah. Nah, pengertian rule of law ini dapat dibagi menjadi arti formal dan material. Dalam arti formal, rule of law merujuk pada kekuasaan umum yang terorganisir atau kekuasaan negara yang diatur dengan baik. Sedangkan dalam arti material, rule of law membahas tentang hukum yang adil. Menurut T.D. Weldon, suatu negara yang menganut rule of law bukan hanya memiliki sistem peradilan yang sempurna secara teoritis, tetapi juga tergantung pada kenyataan apakah rakyatnya benar-benar merasakan keadilan dalam perlakuan baik dari sesama kewarganegaraan maupun pemerintahnya. Selanjutnya kita akan membahas prinsip-prinsip rule of law dalam penyelenggaraan pemerintah. Prinsip-prinsip rule of law ini dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat terkait dengan penegakan hukum dan implementasi prinsip-prinsip hukum. Keberhasilan penegakan hukum ini bergantung pada karakteristik nasional masing-masing negara. Rule of law adalah institusi sosial dengan struktur sosiologis yang unik, yang mencerminkan budaya dan mengandung gagasan tentang hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Bagaimana negara hukum rule of law berfungsi? Dalam negara hukum terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti, yaitu yang pertama adalah hukum sebagai panglima. Semua kebijakan dan tindakan pemerintah harus berlandaskan hukum yang berlaku. Yang kedua ada transparansi dan akuntabilitas, yang artinya pemerintah harus bertindak secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Lalu ada independensi peradilan, yaitu sistem peradilan harus independen dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Lalu yang selanjutnya perlindungan hak. Negara harus melindungi hak-hak dasar warga negara seperti hak atas kebebasan, keamanan, dan kesejahteraan. Contoh penerapan rule of law di Indonesia. 1. Pengadilan di Indonesia harus menjalankan fungsi mereka secara independen tanpa intervensi dari pihak eksekutif atau legislatif. Yang kedua, pemerintah Indonesia harus memastikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat melalui kebijakan bantuan sosial dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga, Indonesia memiliki hukum dan instrumen hukum
untuk melindungi hak asasi manusia. Yang keempat, lembaga seperti KPK dibentuk untuk mengawasi dan menindak tindakan korupsi. Nah, yang kelima, hukum properti memberikan perlindungan hak kepemilikan. Yang keenam, warga negara memiliki hak untuk membentuk organisasi sipil sesuai hukum. Jika negara yang tidak membuat hukum sebagai panglima, berarti bahwa kekuasaan negara tidak diatur oleh hukum, melainkan oleh keputusan individu atau kekuasaan yang absolut. Dalam sistem seperti ini, hukum tidak memegang posisi yang tinggi dan tidak memberikan perlindungan yang adil bagi warga negara. Perbedaan negara hukum rule of law. Perbedaan utama antara negara hukum rule of law dengan negara yang tidak membuat hukum sebagai panglima adalah bahwa negara hukum rule of law menjamin adanya supremasi hukum, keadilan, dan egalitarianisme, sedangkan negara yang tidak membuat hukum sebagai panglima tidak memiliki sistem hukum yang jelas dan tidak memberikan perlindungan yang adil. Contoh dari negara yang tidak membuat hukum sebagai panglima itu dapat dilihat dalam beberapa sistem pemerintahan yang sebelumnya, seperti sistem pemerintahan absolut di beberapa negara Eropa pada masa lalu. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan raja atau penguasa absolut tidak diatur oleh hukum, melainkan oleh keputusan individu, sehingga tidak memberikan perlindungan yang adil bagi warga negara. Negara hukum adalah pilar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban. Sebagai warga negara, kita semua memiliki peran penting dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan bahwa hukum selalu menjadi panglima di negara kita. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai bertemu kembali.